Film dibuka dengan sekelompok anak-anak remaja sedang menggali lubang di tengah padang pasir di mana salah satu dari mereka melihat ular derik yang kemudian mendekatinya. Dan inilah Howlers 2003. Scene berikutnya kisah akan berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Stanley Yelnats keempat yang saat itu sedang jalan-jalan di kota. Tiba-tiba dari atas sepasang sepatu jatuh mengenai dirinya. Tanpa memikirkan pemilik sepatu tersebut, Stanley memutuskan untuk membawanya pulang. Akan tetapi beberapa saat kemudian polisi mengejarnya dan menangkap Stanley dengan tuduhan telah mencuri sepatu pemain bisbol terkenal bernama Clyde Livingstone. Untuk memperkuat bukti pencurian Stanley, para polisi membawa Stanley ke orang tuanya untuk penyelidikan sekaligus memberitahu kalau mereka sedang menahan anaknya. Ketika polisi mulai menyelidiki rumah itu, mereka terkejut melihat berbagai macam sepatu ada di sana, seakan meyakinkan kalau Stanley benar-benar mencuri. Ditambah di kamar Stanley terdapat poster pemain bisbol bernama Clyde Livingstone yang menyimpulkan kalau Stanley adalah fans fanatik pemain tersebut, sehingga ia harus mencuri sepatunya. Padahal, banyaknya sepatu yang ada di rumah tersebut hanyalah sebuah properti kerja ayahnya, yaitu Stanley Yelnats ketiga yang selalu gagal berinovasi untuk menciptakan ramuan penghilang sepatu. Melihat semua bukti ini, polisi menganggap bahwa Stanley benar-benar mencuri sepatu dan sebelum pergi, mereka menyampaikan bahwa Stanley harus menghadiri pengadilan untuk menerima putusan hukuman. Di sisi keluarga Stanley, mereka mempercayai kalau peristiwa ini adalah akibat dari kesalahan nenek moyang mereka, yaitu Elia Yelnats yang ingkar janji dengan penasehat spiritualnya, sehingga orang tersebut mengutuk garis keturunan Elia Yelnats akan selalu dalam kesialan. Besoknya hakim pengadilan memutuskan hukuman Stanley, di mana dirinya diperintahkan untuk pergi ke pusat pemasyarakatan penahanan remaja bernama Camp Green Lake, di mana ia harus bekerja selama 18 bulan. Setibanya di lokasi, tempat itu rupanya berada di tengah padang tanah tandus yang konon dulunya sebenarnya adalah danau yang luas. Di sana dia bertemu dengan Pak Pengawas camp bernama Mr. Sear yang memberinya pakaian kerja dan menyuruhnya menggali lubang setiap hari. Stanley juga diberitahu bahwa dia bisa mendapatkan hari libur jika dia menemukan sesuatu yang menarik di dalam lubang yang akan ia gali. Dr. Podensky, psikolog camp, juga muncul dan memperkenalkan dirinya. Dia kemudian membawa Stanley ke anak remaja lainnya yang hanya mau dipanggil dengan nama panggilan saja. Mereka adalah X-Ray, Armpit, Squid, Magnet, Zigzag, dan Zero. Mereka akan menjadi teman tidur sekamarnya, sekaligus akan menjadi tim penggalian Stanley. Di antara mereka semua, salah satu dari mereka, remaja dengan nama panggilan Zero, tidak pernah berbicara kepada siapapun entah apa penyebabnya, sehingga dirinya dapat julukan Zero karena selalu diam dan dianggap otaknya nol atau kosong. Namun saat makan siang ketika Stanley mengungkapkan penyebab penahanannya, Zero berbicara yang tampaknya mengetahui tentang sepatu bisbol tersebut. Suatu malam, Stanley yang susah tidur teringat dengan cerita kakeknya, yaitu Stanley Yelnats kedua, yang menceritakan awal mula penyebab keluarga Stanley mendapatkan kutukan. Diceritakan bahwa kakek buyutnya atau generasi pertama Stanley, yaitu Elia Yelnats, adalah orang yang pernah sukses di pasar saham. Tetapi sialnya, ketika dalam perjalanan di tengah padang tanah tandus, dia dirampok oleh Kate Barlow, yaitu seorang wanita yang biasa mencium si korban setelah membunuhnya. Tapi karena Elia Yelnats mau memberikan peti yang tak tahu apa isinya kepada Kate Barlow, dia kemudian ditinggalkan di padang tanah tandus dan mampu bertahan 16 hari tanpa makanan ataupun air. Sebelum Elia Yelnats sukses di pasar saham, dia bekerja sebagai peternak babi dan telah jatuh cinta kepada putri bosnya, yaitu seorang wanita bernama Mira. Elia Yelnats kemudian menemui ahli spiritual lokal bernama Madame Zeroni untuk meminta bantuan. Namun Madame Zeroni justru menyarankan untuk melupakan gadis itu dan lebih baik pindah ke Amerika karena itu adalah masa depannya. Karena saking jatuh cintanya Elia Yelnats pada Mira, dia tidak mendengarkan petuah itu dan malah nekat menemui ayah Mira lalu mengatakan ingin menikahi putrinya. Akan tetapi ayah Mira tampaknya menolak karena ada pria lain yang bernama Igor yang mau memberikan babi besar untuk Mira. Merasa kalah saingan, Elia Yelnats kembali ke Madame Zeroni untuk meminta bantuan. Madame Zeroni kemudian memberinya anak babi dengan sebuah syarat
kalau Elia Lennox harus merawat babi kecil itu dengan membawanya ke gunung setiap hari untuk memberinya minum sambil menyanyikan ritual lagu yang diajarkan. Jika babi itu sudah besar dan ketika sudah memberikannya kepada ayah Mira, Elia Lennox juga harus menggendong Madame Zeroni seperti halnya yang dilakukan pada babi itu. Namun jika Elia Lennox mengingkarinya, maka seluruh garis keturunannya akan selalu mendapatkan kesialan selamanya. Back for Madame Zeroni. Family will be cursed for always and eternity. Singkat cerita, Elia Lennox pun melakukan semua perintahnya hingga akhirnya babi itu pun gemuk. Dia kemudian membawa babi besar itu ke rumah ayah Mira untuk melamarnya. Namun kenyataannya tak semulus apa yang dipikirkan, karena Mira nampak bingung untuk memilih antara pria tua itu atau Elia Lennox, yang artinya Mira yang dikira juga cinta dengan dirinya, ternyata semua itu salah. Dan hal ini pun membuat dirinya merasa bahwa Mira hanya perempuan bodoh dan sikap atas memilihnya Mira, Elia anggap tidak sepadan dengan usahanya. Karena itu, dia mengatakan padanya untuk menikahi lelaki tua itu saja yang kemudian Elia juga memberikan babinya sebagai hadiah pernikahannya. Lalu dengan perasaan kecewa, ia pun pergi dan berniat pindah ke Amerika. Sayangnya di sini Elia Lennox lupa akan janji yang dibuat dengan Madame Zeroni, sehingga Madame Zeroni pun mengutuk seluruh garis keturunan Elia Lennox akan sial selamanya. Setelah mengingat apa yang diceritakan kakeknya, Stanley yang awalnya tidak mempercayai kutukan tersebut pun nampak mulai mempercayainya setelah melewati hari-hari yang buruk di Camp Grand Lake ini. Keesokan harinya, Stanley kembali melakukan rutinitas penggalian lubang. Dia menemukan sebuah fosil dan berharap bisa mendapatkan hari libur dengan temuannya ini. Dia kemudian memberikannya kepada Dr. Podensky, tetapi dokter mengatakan kepadanya untuk menyimpannya saja karena sang sipir tidak tertarik pada fosil apapun. What is it? Messi, look at the little fishy. Watch it. You watch it, man. Say to me. Suatu hari, Stanley terpaksa berkelahi dengan anak remaja lain yang ditakuti karena Stanley tak sengaja menyenggolnya dan membuatnya marah. Untungnya ada X-ray yang memisahkannya. X-ray memperingatkan keduanya untuk berhenti berkelahi, karena jika sang sipir tahu, maka mereka semua akan diberi hukuman dengan menggali lubang sampai malam. Hari-hari pun terus berlalu. Penggalian pun terus berlanjut dan kali ini Stanley menemukan benda seperti tabung lipstik yang terdapat tulisan dengan inisial KB. X-ray kemudian mengambilnya dan mengatakan kalau dia nanti akan menunjukkan temuan itu ke sang sipir agar bisa mendapatkan hari libur. Pada hari berikutnya, X-ray kemudian pura-pura menemukan sesuatu lalu memberitahu Dr. Podensky. Dr. Podensky juga dengan segera memberitahu sang sipir tentang hal itu, di mana si sipir camp itu ternyata adalah seorang wanita bernama Lois. Ketika dia menanyakan X-ray di mana dia menemukan benda tersebut, X-ray mengatakan bahwa dia menemukannya dalam lubang yang saat ini ia gali dan alhasil, X-ray mendapatkan hari libur dari Lois. Dan anak-anak lain langsung diperintahkan untuk menggali lubang yang sama dengan yang digali X-ray sebelumnya. Entah apa yang dicari Lois sampai-sampai seluruh penggali dikerahkan semua untuk menggali di area tersebut. Akan tetapi tetap saja semuanya tidak menemukan apapun di sana. Bahkan sampai berhari-hari hasilnya tetap saja nihil. Film lalu ke kilas balik yang menceritakan masa-masa Camp Grand Lake yang berkembang di abad ke-19 saat sebagian masih berupa danau. Di abad ke-19 ini, ada seorang wanita bernama Kate Barlow, seorang guru sekolah yang telah jatuh cinta dengan seorang penjual bernama Sam yang menjual bawang ajaib yang dapat menjauhkan gigitan kadal dan ular. Di sisi lain, Kate Barlow juga dicintai pria kaya bernama Walker, yaitu si pemilik danau. Namun cintanya selalu ditolak oleh Kate Barlow. Pada suatu malam, Walker melihat Kate Barlow dan Sam berciuman yang menjadikan lebih patah hati, sehingga ia bersama dengan para penduduk membakar gedung sekolah milik Kate Barlow. Kate Barlow yang panik mendekati sheriff untuk meminta bantuan, tetapi si sheriff malah memberitahu bahwa Sam akan segera dieksekusi karena dianggap telah melanggar hukum. Ya, Sam pun mati ditembak di tangan orang-orang Walker. Dan konon setelah kematian Sam, Camp Grand Lake tidak pernah hujan dan danau tersebut pun kini telah menjadi tanah kering dan tandus hingga sekarang. Beberapa hari kemudian, singkat cerita, Kate Barlow kini menjadi perempuan yang berbeda. Dia kembali ke kantor sheriff dan langsung menembaknya untuk membalas dendam atas kematian Sam. Setelah tewas,
Cat Barlow lalu mencium pipi korban dan dari sini ia mulai dikenal dengan dijuluki sebagai Kissing Cat Barlow. Hidupnya menjadi makin kriminal dengan merampas dan merampok bank, hingga perampasan itu juga Cat Barlow lakukan pada nenek moyang Stanley, yaitu Elia Yelnats. 20 tahun kemudian, setelah sekian lama melakukan aksi kejahatannya, Cat Barlow mendatangi bangkai perahu milik Sam setelah mengubur harta karunnya dan tampaknya berencana untuk bunuh diri. Yang tak lama kemudian dia didekati oleh Walker yang telah bangkrut. Di sini Walker menuntut agar Cat Barlow menyerahkan harta dalam peti itu, namun Cat menolak dan mengutuknya kalau Walker dan keturunannya akan selalu menggali harta tersebut dan tak akan pernah ketemu. Cat Barlow lalu merelakan dirinya digigit oleh kadal gurun dan mati di samping bangkai perahu milik Sam. Kembali ke sekarang di camp penggalian. Suatu hari seperti biasa, Mr. Sear selalu mendatangi para penggali untuk memberinya minum. Di sini Magnet iseng mencuri karung berisi kuaci milik Mr. Sear. Namun ketika Mr. Sear pergi, dia menyadari kalau kuacinya telah hilang. Terpaksa ia pun kembali putar balik ke para penggali. Magnet yang melihat itu pun panik dan melemparkan bungkusan tersebut ke arah Stanley, sehingga Stanley lah yang dituduh telah mencuri kuaci tersebut dari mobilnya. Mr. Sear lalu membawanya ke hadapan Lois dengan maksud Lois akan menghukum Stanley atas tindakannya. Tapi alih-alih memberikan hukuman, Lois justru menampar Mr. Sear karena telah mengganggu waktu Stanley dalam menggali lubang. Saat dalam ruangan milik sang sipir ini, Stanley melihat potongan koran yang menggambarkan kisah Kissing Cat Barlow, yaitu pimpinan seorang wanita dari komplotan bandit yang pernah diceritakan oleh kakeknya. Sekilas juga itu mengingatkan penemuan tabung lipstik berinisial KB waktu itu, yang kemungkinan adalah KB itu sendiri adalah Cat Barlow. Stanley lalu kembali ke teman-temannya dan mengetahui kalau Zero rupanya telah membantu menggali lubang Stanley. Untuk berbalas budi dengan apa yang dilakukan Zero, Stanley akhirnya mau dengan menawarkan untuk mengajari Zero membaca dan menulis yang sebelumnya ia tolak permintaan Zero. Setelah penggalian selesai, Stanley mulai mengajari Zero cara membaca dan menulis beberapa huruf. Di sela-sela pembelajaran ini, Zero memberitahu Stanley tentang ibunya yang sangat menyayangi dirinya dan mau melakukan apapun untuk dirinya. Namun pada suatu hari ibunya tak pernah kembali terlihat pulang ke rumah saat Zero menunggunya di teras rumah. Entah apa yang terjadi pada ibu Zero, sampai saat ini belum diketahui dan Zero berkeinginan menyewa detektif handal untuk menemukan ibunya. Setelah Zero bercerita, akhirnya mereka membuat kesepakatan bahwa Zero akan membantu Stanley menggali lubang setiap hari. Begitu juga Stanley akan terus mengajar membaca dan menulis pada Zero. Namun kesepakatan ini justru membuat Zigzag marah karena melihat Stanley hanya duduk santai sambil mengajar Zero membaca. Zigzag yang tak tahan mulai memukuli hingga akhirnya terjadi perkelahian. Zero yang melihat Stanley dipukuli membantunya dengan mencekik leher Zigzag dan hampir membunuhnya. Untung Dr. Podensky berhasil menghentikan keperingasan Zero. Lois yang juga tiba di tempat kejadian dan mengetahui tentang penyebab perkelahian memberitahu Stanley bahwa pengajaran membaca harus berhenti. Dr. Podensky juga mengolok-olok Zero dengan mengatakan bahwa orang bodoh seperti Zero hanya cocok untuk menggali tanah. Kesal dengan makian Dr. Podensky, Zero memukulnya dengan skop lalu melarikan diri menjauh dari camp. Let him go. I know that. Selanjutnya, setelah Zero melarikan diri, Lois, si dokter, dan Mr. Sear yang panik mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan Zero. Lois mengatakan bahwa dia ingin menghapus dokumen kehadiran Zero agar penyelidik suatu hari tidak menemukan daftar masuk Zero di camp Greenland ini dan ingin membiarkannya mati di tengah padang tanah tandus. Sementara di sisi lain, Stanley yang sangat sedih karena satu-satunya teman yang bisa saling mengerti hilang di tengah padang tanah tandus. Saat memikirkan nasib yang akan terjadi pada Zero, Stanley kembali ingat cerita kakeknya kalau nenek moyangnya 16 hari di padang tanah tandus selamat setelah Cat Barlow merampok peti miliknya. Sang kakek mengatakan kepadanya bahwa Stanley yang pertama selamat karena menemukan batu Tuhan berbentuk ibu jari. Meskipun Stanley tidak tahu di mana itu dan batu apa itu sebenarnya, Stanley berharap dan percaya bahwa Zero juga akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Hari berikutnya, di sela-sela penggalian lubang, Stanley mencoba berteriak memanggil nama Zero. Tetapi tetap saja, dia tidak menerima tanggapan apapun dari Zero. Karena semakin khawatir dan cemas, Stanley mencuri mobil Mr. Sear dan berencana untuk mencari Zero. Namun sialnya, secara tidak sengaja mobilnya malah keceplos ke dalam lubang. Tidak punya pilihan, Stanley pun memutuskan lari dan kabur untuk mencari Zero.
Selama beberapa waktu di padang tanah tandus, akhirnya Stanley pun menemukan Zero yang sedang berteduh di bawah bangkai perahu yang pernah menjadi milik Sam. Stanley lalu membujuk Zero untuk kembali ke camp dan memintanya untuk meminta maaf kepada Lois. Namun Zero menolaknya. Saat itu juga tanpa sengaja Stanley melihat batu besar berbentuk ibu jari yang jauh dari tempat mereka. Dia kembali ingat cerita kakeknya tentang bagaimana Stanley yang pertama kali menemukan batu tuan berbentuk ibu jari dan bisa bertahan 16 hari di padang tanah tandus sendirian. Mereka berdua yang penasaran dengan cerita itu memutuskan untuk mendekati batu ibu jari tersebut. Mereka melewati padang tanah tandus yang jauh dan mulai mendaki gunung untuk menuju ke batu tersebut. Sayangnya di sini Zero tak mampu melanjutkan perjalanan karena terlalu kelelahan. Stanley pun terpaksa menggendongnya dan dengan susah payahnya akhirnya berhasil mencapai batu ibu jari. Dia sangat kegirangan karena menemukan adanya air di sana. Zero juga kembali bangun dengan disiram air. Mereka juga menemukan makanan berupa bawang besar yang dapat mencegah dari gigitan ular dan kadal. Ternyata apa yang dilakukan Stanley pada Zero secara tak sengaja menghapus kutukan Madam Zironi. Karena rupanya Zero masih garis keturunannya yang nama aslinya Zero adalah Hector Zeroni. Karena itu di sisi lain, ayah Stanley juga akhirnya kesialannya juga hilang karena telah menemukan solusi yang efektif untuk menghilangkan bau sepatu dengan memblender buah persik dan bawang bombay. Keesokan paginya, di sini Zero mulai lebih terbuka kepada Stanley bahwa dia sebenarnya tahu penyebab Stanley dibawa ke camp Grand Lake ini. Zero mengakui bahwa pencuri sepatu itu sebenarnya adalah dirinya. Di hari itu, Zero di panti asuhan. Dia mencuri sepatu yang tanpa menyadari bahwa itu telah disumbangkan oleh orang terkenal. Tetapi ketika di jalan, dia mendengar bunyi sirine polisi. Dia panik dan ketakutan, sehingga Zero melepasnya dan melemparkan sepatu itu yang tak sengaja mengenai Stanley. Baiknya, meskipun Zero telah menyampaikan yang sebenarnya, Stanley tetap menerimanya dan mengatakan bahwa ini mungkin adalah sudah jalan takdir. Got sent to Camp Green Lake. Stanley mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang telah disimpan di padang tanah tandus. Ia bersama Zero kemudian kembali ke camp dengan mengendap-endap dan mulai menggali tanah di mana Stanley sebelumnya menemukan tabung lipstik. Karena skop yang mereka miliki hanya satu, Zero mengambilnya di tempat penyimpanan secara sembunyi-sembunyi. Zero lalu kembali untuk membantu Stanley menemukan benda yang selama ini Lois cari. Ternyata benda itu adalah sebuah kotak dari hasil rampasan Kate Barlow bertahun-tahun yang lalu dan mereka berhasil menemukannya. Dan saat itu juga Lois bersama bawahannya tiba-tiba muncul, memerintahkan Stanley dan Lois untuk menyerahkan kotak itu. Segerombolan kadal bintik yang berbahaya juga muncul, seakan melindungi kotak tersebut. Namun kadal itu tidak menggigit Zero dan Stanley karena telah memakan bawang ajaib sebelumnya. Lois dan bawahannya yang tak berani mengambil kotak tersebut akhirnya mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah keturunan keluarga Walker, di mana kakeknya memerintahkan Lois kecil untuk menggali lubang setiap hari. Namun harta tersebut tetap saja tidak pernah ditemukan. Karena itu, Lois sekarang memanfaatkan pusat penahanan remaja untuk menemukan harta tersebut. My granddaddy owned the whole lake. How long I've been waiting for this. Be out here digging holes. Pagi pun tiba, rupanya Lois dan bawahannya masih tetap menunggu kadalnya pergi. Namun semua kadal juga masih bersama kotak itu. Tak lama kemudian pengacara Stanley bersama polisi Texas tiba di camp bermaksud untuk membebaskan Stanley. Kedatangan polisi dimanfaatkan oleh Lois dengan menuduh Stanley telah mencuri kotak miliknya yang telah ia temukan. Tetapi ketika Lois akan mengambilnya, Zero menahannya dan membacakan tulisan bahwa kotak itu milik Stanley Yelnats. Dan akhirnya semuanya di sini terungkap. Dari Mr. Sear yang ternyata adalah tahanan bebas bersyarat bernama Marion Sevilo, Dr. Pedansky juga seorang kriminal yang berpura-pura menjadi dokter, dan Lois juga ditangkap setelah peristiwa serangkaian ini. Sementara Stanley dan Zero bebas dari camp Grand Lake ini karena Stanley sudah dinyatakan tidak bersalah dan Zero dinyatakan tidak pernah terdaftar masuk di camp ini karena sebelumnya catatannya telah dihapus selamanya dari camp ini oleh Lois. Tak lama kemudian, Green Lake akhirnya kembali hujan setelah hampir 1 abad tak terjadi, dan Lois yang akan dibawa ke penjara memohon Stanley untuk membuka kotaknya karena penasaran. Namun Stanley menolak untuk melakukannya. Yang ternyata setelah sampai di rumah,
Isi dari kotak tersebut adalah berbagai macam perhiasan atau sejenisnya yang nilainya sangat begitu mahal dan menjadikan mereka berdua kini menjadi remaja yang sangat kaya raya. Mereka kemudian menyewa detektif handal swasta untuk menemukan Ibu Zero dan akhirnya berhasil. Yang sebenarnya Ibu Zero juga telah mencarinya selama ini. Dan film pun berakhir dengan dua keluarga kini hidup nyaman. Tamat, kaya raya. Ending yang sangat diinginkan banyak orang.